بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Kalau kemarin Kitabul Jami' Babul Adab, sekarang kita masuk pada bab Al-Bir Wassilah. Qala al-imam atau qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bab ini dari Al-Hafidz Ibn Hajar ya, Babul Birri Wassilah, dari Al-Hafidz Ibn Hajar, bab perbuatan baik, wassilah, dan menyambung silaturahim. Qala Syekh Al-Fauzan, al-bir bi kasril ba wal muradu bihi al-khairu. Al-bir dengan mengkasrah ba, al-bir yang dimaksudkan dengannya adalah al-khair, kebaikan. Namun kalau al-bar, orang yang melakukan kebaikan. Wa amal bar bi fathil ba fal muradu bihi katsirul ihsan wa katsirul khair. Adapun al-bar dengan memfathah ba, maka yang dimaksudkan dengannya adalah katsirul ihsan wa katsirul khair, yang banyak kebaikannya, banyak ihsan, banyak perbuatan baik, banyak kebaikannya. Wa huwa min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Al-bar termasuk nama dari nama Allah azza wa jalla. Qala ta'ala, inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Innahu huwal barrur rahim. Al-bar, sesungguhnya dulu kami menyerunya. Innahu wal barrur rahim, sesungguhnya dia Allah azza wa jalla zat yang al-bar ar-rahim, zat yang banyak melakukan kebaikan dan penyayang. Wal muradu huna al-bir bil kasar, sedangkan yang dimaksudkan di sini adalah al-bir, ai khisalul khair, perangai-perangai kebaikan. Wal bir diddul ismi, sedangkan al-bir diddul ismi, lawan dari ism. Apa dalil yang menunjukkan al-bir diddul ismi? Ketika Rasul ditanya perbedaan, ya, ada sahabat yang bertanya apa itu ismu, apa itu al-bir. Di situ menunjukkan al-bir dan ism sesuatu yang bertolak belakang. Rasul menjelaskan al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta ayat alaihi nas. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sebelumnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, 'alal bir wat taqwa. Wal bir diddul ismi. Al ismu huwa syarru wa khisalu syarr. Yang namanya al ism adalah asyar, keburukan. Wa khisalu syarr, dan perangai-perangai yang buruk. Wa amal bir fahuwa khisalul khair wa anwa'ul khair. Adapun al-bir, ia adalah khisalul khair, perangai-perangai yang baik dan jenis-jenis kebaikan. Wassilah, difahami ya. Adapun silah bikasris sad al-muradu biha silatul arham, yang dimaksudkan adalah silatul arham, menyambung hubungan silaturahim. Wahya diddul qati'ah, yang namanya silah itu lawan dari qati'ah, memutus silaturahim. Jadi silah itu menyambung. Di sini disebutkan min fadhail silaturahim, atau min fadhail silaturahim, di antara keutamaan silaturahim. Di sini disebutkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang suka atau ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim.
Akhrajahul Bukhari. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, man ahabba ay raghibah. Man ahabba ay raghibah. Yang senang, yang ingin, yang suka. Suka apa? Ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi ajalihi falyasil rahimahu. Suka kalau rezekinya dibentangkan, ditangguhkan ajalnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Yadullu hadzal haditsu ala anna bastar rizqi ay kathratar rizqi wa si'atar rizqi laha sababun. Hadis ini menunjukkan bahwasannya terbentangnya rezeki, maknanya terbentangnya rezeki, ay kathratar rizqi wasi'atar rizqi laha sababun, menunjukkan bahwasannya banyaknya rezeki, luasnya rezeki, laha sababun, dia memiliki sebab. Wa huwa silaturahim, di antara sebabnya adalah silaturahim. Faman wasala rahimahu fa innallaha yuwassi' lahu fi rizqihi wa yubarik lahu fihi. Barang siapa yang dia suka menyambung silaturahimnya tadi, menyambung kekerabatan, menyambung hubungan rahimnya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan meluaskan bagi dia rezeki dia, serta akan Allah berikan keberkahan pada rezekinya dia. Namun permasalahannya, apa yang dimaksud dengan rahim? Dikit-dikit kita bilang, main ke kawan kuliah, mainlah sini silaturahim. Dari mana? Dari dosen, silaturahim. Dari mana? Tempat ustadz, silaturahim. Ya, ini termasuk kesalahan. Ya, kecuali kalau ustadz itu kerabat antum, dosen tadi kerabat antum, teman tadi kerabat antum. Ya. Di sini disebutkan warrahim al-muradu bihi al-muradu bihim al-qarabah. Yang dimaksudkan dengan ar-rahim adalah al-qarabah. Wahum kullu man yajma'uka bihim qarabatun min jihatil kal akhwat wal khalat wal ajdad wal jiddat, yaitu setiap orang yang mengumpulkanmu. Ya, itu kerabat. Kerabat itu apa? Rahim adalah kerabat. Apa kerabat? Yaitu mereka adalah setiap orang yang bisa mengumpulkanmu dengan mereka berupa kekerabatan dari arah ibu seperti akhwal, paman-paman, wakholat, bibi-bibi, wal ajdad, kakek, jiddat, nenek. Jadi yang namanya rahim adalah kerabat. Apa kerabat itu? Kerabat itu setiap orang yang bisa menyatukan antum, menyatukan kita dengan mereka berupa kekerabatan. Difahami? Nyambung? Kullu man yajma'uka bihim qarabatun, yaitu setiap orang yang kekerabatan tadi bisa menyatukan antum. Maknanya ada titik temunya. Ketemunya di mana? Oh, ketemunya di kakek sama nenek dia saudaraan. Itu namanya rahim. Difahami? Kerabat itu. Itulah disebut dengan kerabat. Kerabat itu yang bisa nanti mengumpulkan antum pada suatu titik. Bisa dari arah ibu, paman-paman, bibi-bibi, atau kakek, nenek. Au min jihatil ab, atau dari arah bapak. Kal a'mam wal ammat, seperti ammah, wal ajdad wal jiddat, paman bibi dari pihak bapak, wa abna'u haula, dan anak-anak mereka. Abna'ul a'mam, anak-anak paman, wa abna'ul akhwal, anak-anak paman dari pihak ibu. Kulluhum yashmaluhum ismul qarabah wasmur rahim. Seluruh mereka terliputi pada penamaan qarabah, kerabat, dan penamaan rahim. Rizki punya sepupu, masih disebut dengan apa? Kerabat atau rahim. Walahum haqqun 'alaika, mereka punya hak terhadap dirimu. Fa in addaita hadzal haqqa fa inna dzalika yusabbibu lakal khaira fid dunya wal akhirah. Kalau engkau menunaikan hak ini, maka tindakan itu tadi menjadikan sebab bagimu untuk meraih kebaikan di dunia dan di akhirat.
Fa fid dunya yubsatu laka fi rizqika wa yunsa'u laka fi ajalika. Kebaikan di dunia yaitu dengan cara apa? Akan dibentangkan bagimu rezekimu dan dipanjangkan bagimu umurmu. Wa fil akhirati laka tsawabu wal jannatu 'indallahi subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Al-Fauzan, kalau di akhirat engkau akan mendapatkan ganjaran pahala dan surga di sisi Allah azza wajalla. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala wa'ada alladhina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala wa'adahum bil jannah fil akhirah. Dikarenakan Allah azza wajalla sudah menjanjikan kepada orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan dengannya. Untuk apa? Disambung ayyusala wa'duhum. Ya, yaitu dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala menyambungkan janji dengan mereka bil jannati wal fil akhirah, berupa surga di negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau mengerjakan, menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dengan janji apa? Nanti akan disambung janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga di akhirat. Wa amma qati'atur rahimi fahiya kabiratun min kabairidz dzunub tujib al-la'nah. Adapun qati'atur rahim, memutus hubungan silaturahim, itu adalah dosa besar dari dosa-dosa besar, tujibul la'nah, yang menyebabkan laknat. Sampai ada sebagian orang itu yang kalau tidak salah dibuang dari kakaknya, ada pernyataan dicoret dari kakak, sudah kau pergilah, bukan anakku lagi, tidak lagi kita bersana, bukan lagi dek beradik. Nah, itu tadi. Apa hukumnya? Tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Kama qala ta'ala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Yaitu pada Syahid kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Ya. Tatkala kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Ya. Tidakkah kalian merasa kalau seandainya kalian itu membuat berpaling dan membuat kerusakan di muka bumi ini tadi, serta memutus silaturahim, disebutkan memutus silaturahim, wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah, Allah melaknat mereka, fa asammahum wa a'ma absarahum, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka apa? Sum. Apa sum? Bisu wa a'ma absarahum, dan dibutakan pandangan mereka. Wa qad tawa'adallahu alladhina yuqatti'una wa qad tawa'adahullahu alladhina yuqatti'una ma amara Allah bi ayyusala wa yufsiduna fil ard bi anna lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan kepada orang-orang yang memutus apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Ya, Allah memberikan ancaman, tawa'ad, ancaman, janji berupa ancaman. Tawa'ad itu janji berupa ancaman kepada orang-orang yang bagaimana? Yang memutus apa yang diperintahkan Allah untuk disambung. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Menyambung silaturahim, malah dia putus. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka buat kerusakan di muka bumi. Bi anna lahumul la'nah wa lahum su'ud dar, bahwasanya mereka mendapatkan laknat dan bagi mereka tempat yang buruk nantinya, negeri yang buruk, yaitu neraka. Qati'atur rahim kabiratun min kabairidz dzunub, memutus silaturahim termasuk dosa besar dari dosa besar yang ada. Li'anna Allah la'ana man fa'alaha, dikarenakan Allah telah melaknat orang yang melakukannya. Wal la'nu innama yakunu ala kabiratin min kabairidz dzunub, yang namanya laknat itu hanyalah terjadi pada dosa besar dari dosa-dosa besar. Qala Syekh hafizahullah ta'ala, wa fi hadzal hadits anna silatur rahim tusabbibu lil insani si'atar rizqi
Pada hadis ini menunjukkan bahwasannya silaturahim bisa menyebabkan bagi seorang insan itu luas rezekinya. Wa annahu yubarak lahu fi rizqihi. Dan pada hadis ini juga menunjukkan bahwasanya dia akan diberkahi pada rezekinya. Wa yubsatu lahu, yakni yuwassa, dan dibentangkan, yaitu diluaskan. Wa annahu yunsa lahu, yakni yuakhir, dipanjangkan, ditunda. Fi ajalihi, pada ajalnya. Walakin hadza fi iskalun, namun muncul iskal. Masa sih ajal itu bisa manjang? Bukankah sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla umur itu batasnya sekian? Makanya kata beliau, lakin hadza fi iskalun ma'a qaulihi ta'ala. Namun padanya ada iskal. Apa iskal? Ya, masalah lah ya. Permasalahan yang apa namanya? Ganjal lah istilahnya ya. Bersamaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila datang kepada mereka ajal tersebut, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak mampu menundanya, mengakhirkan walaupun sekejap. Wala yastaqdimun, tidak pula juga mampu untuk mencepatkannya. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda suatu jiwa apabila telah datang ajalnya. Famal jam'u bainal ayat wal hadis. Terus bagaimana cara kompromi antara ayat dengan hadis? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah nuwasil fi darsi yaumil ghad insyaallah.